Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-26 ini didukung oleh para pemain. Mama Pratomo sebagai Kertanegara, Wahyu sebagai Mengki, Otis Perkasa sebagai Wong Chao, Ape Burhan sebagai Chanpi, Iwan Dahlan sebagai Pranaraja, Benny sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Heri sebagai Diah Wijaya, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Budi Klontong sebagai Nambi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Yang tergolong mewah di pusat kota Singasari. Malamnya, pada saat mereka baru saja menyantap makanan, mendadak ada seorang yang melemparkan senjata rahasia beracun. Awas! Ada orang bermaksud jahat pada kita. Dia membokong dengan senjata rahasia. Orang itu naik ke atas bubungan rumah ini ya. Cabut senjata kalian. Mari kita lihat ke halaman. Orang itu kabur. Sepertinya kota ini kurang aman. Ya, kita harus berhati-hati yo. Nampaknya orang itu tidak sendirian. Ya. Paling tidak mereka berdua. Awas! Gitu ya. Rupanya kalian bermaksud jahat pada kami, wah. Kalau ingin selamat, serahkan apa yang kalian miliki. Jadi ya, kalian bermaksud melampok kami. Nah,
ambillah semuanya apa yang kami miliki. Iya. Sudahlah, biar mereka itu pergi. Tak perlu kita mengejar. Apa? Mereka tidak kembali lagi dalam jumlah yang lebih banyak, ha? Kupikir tidak. Rumah penginapan ini memang bagus, nyaman, tempat tidur empuk, udahlah segar, pemandangan bagus. Tapi soal pengamanan payah. Bagaimana Jarawaha, Ganggadara? Apa yang telah Tuan perintahkan telah kami laksanakan. Dan bagaimana kesimpulanmu? Rupanya mereka bertiga sudah dipersiapkan dengan cukup baik, Tuan. Ketiganya jelas bukan orang awam dalam hal olah kanuragan, Tuan. Ya, ketiganya memiliki ilmu pedang yang lumayan. Gerakannya cepat. Dan jurus-jurusnya pun cukup berbahaya, Tuan. Maka demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami tidak terlalu lama melayani mereka. Kami segera kabur melewati pintu belakang yang sudah disediakan pelayan rumah penginapan. Tuan, Ya, apakah Tuan sudah menghadap Sang Prabu? sudah. Dan aku sudah menyampaikan masalah ini. Dan agaknya beliau berkenan menerima mereka. Lalu, bagaimana Tuan? Apakah kami harus menjemput mereka sekarang juga? Ya, sebaiknya begitu. Jemputlah 3 orang asing itu. Dan bawalah menghadap Sang Prabu. Aku akan menunggu di tangga Balai Paseban Agung. Baik, Tuan. Akhirnya Tuan datang juga. Kami sudah cemas menunggu. Maaf, kami agak terlambat. Banyak urusan yang harus kami selesaikan lebih dulu sebelum kemari. Lupanya tuan-tuan ini prajurit yang sibuk Itu biasa. Kami selalu sibuk. Sebab menjaga keamanan wilayah istana bukanlah pekerjaan yang enteng. Ya, bagaimana semalam? Apakah tuan-tuan bisa beristirahat dengan nyaman? Oh iya. Rumah penginapan ini memang nyaman sekali. Hanya saya pengamanannya kurang bagus. Kenapa? Apakah ada yang mengganggu tuan-tuan? Sedikit. Waktu kami bertiga sedang menikmati makan malam bersama, tiba-tiba ada yang membokong dengan lemparan senjata rahasia beracun. Wah, inilah senjata rahasia itu. Sungguh keterlaluan. Pasti para perusuh yang melakukannya. Kenapa, Tuan? Apakah kota Singasari tidak aman? Tidak. Sebenarnya kota Singasari aman, tuan-tuan. Mungkin mereka itu datang dari daerah yang lain. Kami bertiga sempat bertarung dalam 1-2 jurus dengan orang-orang itu. Dan saya sempat menyelobot lencana ini ya. Bukankah ini lencana prajurit Singasari? Iya, benar. Ini lencana prajurit kami. Bagaimana orang-orang itu bisa mendapatkan lencana ini? Begini, Tuan. Orang-orang itu mau berbuat yang jahat pada kami. Tapi mereka mempergunakan prajurit Singasari sebagai topeng. Orang-orang itu pasti akan kami bekuk. Dan mereka harus dihukum picis di alun-alun. Memalukan. Mencemarkan nama baik dan citra kami sebagai prajurit teladan. Tuan-tuan harus memaafkan kami atas keteledoran yang kami buat
Iya. Kami sungguh-sungguh tidak menduga bahwa ada perusuh kota yang telah mengincar tuan bertiga. Sudahlah, lupakan saja soal itu. Yang penting kami selamat dan segera bisa menghadap Raja Singasari untuk melaksanakan tugas kami. Kalau begitu, kita bisa berangkat sekarang. Kami sudah siapkan 3 ekor kuda yang bagus untuk tuan-tuan. Mari tuan-tuan, mari kita ke istana. Salam ya Sri Kertanegara. Salam ya Sang Siwa Buddha. Terimalah sembah dan hormat kami. Iya. Jadi kalian bertiga datang dari kerajaan Mongolia? Benar tuanku, nama hamba Mengci. Di sebelah kiri hamba Wong Chao dan di sebelah kanan hamba Chen Pi. Mengci, Wong Chao, dan Chang Pi. Oh, iya. Ya. Bagaimana kabar negeri kalian? Negeri kami akhir-akhir ini banyak mengalami perubahan, khususnya dalam hal tata pemerintahan. Adapun Sri Baginda Cenghis Khan, pendiri dinasti Sung, sudah wafat. Lalu siapa penggantinya? Sri Baginda digantikan oleh Kaisar yang sekarang berkuasa di Mongolia. Kaisar Kubilai Khan, pendiri di dinasti Yuan. Begitu. Dan sekarang kalian bertiga datang ke Singasari mengemban tugas kaisar yang baru itu. Benar tuanku. Kalian diutus apa oleh Kaisar Kublai Khan? Kami diutus menyampaikan surat untuk tuanku Kertanegara. Mana suratnya? Ini tuanku. Sanggrama Wijaya. Iya. Coba kau baca surat itu di depan para hadirin, supaya mereka mendengar semuanya dan mengerti apa isi surat itu. Baik, Ayahanda Prabu. Tuan Raja yang terhormat, saya Kublai Khan adalah kaisar yang baru kerajaan Mongolia. Selama pergantian pemerintahan di negeri kami, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, menyebabkan saya terlambat mengirimkan berita ini. Tuan Raja, kami bangsa Mongolia adalah bangsa yang cinta damai, cinta persahabatan. Selama ini kami telah menjalin persahabatan dengan negeri-negeri lain yang jauh, termasuk Tumapel, negeri Tuan Raja. Dan saya menginginkan tali persahabatan itu tetap diteruskan. Karena itu, saya ingin mendengar sikap Tuanku Raja sehubungan dengan adanya pergantian kekuasaan di negeri kami. Tulislah selembar surat yang isinya menyatakan bahwa Tuan Raja bersedia tetap menjalin persahabatan dengan bangsa kami. Tertanda Kublai Khan, Kaisar Kerajaan Mongolia. Demikianlah Ayahanda bunyi surat dari Kaisar Kublai Khan. Coba, aku ingin mendengar pendapatmu, Paman Lembusora. Maaf Gusti. Sepertinya hamba belum bisa mengemukakan pendapat apa-apa. Karena menurut hamba, soal-soal seperti ini perlu dirundingkan lebih dulu dengan seksama. Bagaimana, Paman Nambi? Benar apa yang dikatakan oleh Kakang Lembusora, Gusti.
Soal-soal seperti ini memang perlu dibicarakan secara matang. Harus dilihat dari berbagai sudut kepentingan. Baiklah. Atau barangkali kau mempunyai pendapat lain, Sanggrama Wijaya, Ardaraja? Tidak, Ayahanda Prabu. Hamba sependapat dengan Paman Lembusora dan Paman Nambi. Hamba pun sependapat dengan Paman berdua dan Kakang Wijaya. Memang sepantasnya hal ini dirundingkan secara matang. Nah, kalian mendengar sendiri bahwa aku belum bisa memberi jawaban atas surat yang ditulis oleh Kaisar Kublai Khan. Lalu, kapan jawaban itu akan kami terima, tuanku? Besok. Besok kalian akan memperoleh jawaban itu dari Prabu Kertanegara. Setelah Mengci dan kawan-kawannya pergi, Prabu Kertanegara masih duduk di atas singgasana dengan ditemani beberapa orang pembesar istana yang terpercaya. Mereka masih membicarakan perihal surat dari Kaisar Kublai Khan itu. Ya, memang Gusti. Sejak zaman Prabu Ranggawuni dulu, pemerintah Singasari sudah menjalin hubungan persahabatan dengan bangsa Mongolia, yang waktu itu diperintah oleh Kaisar Genghis Khan. Menurut pendapat hamba, bangsa Mongol memang benar cinta damai dan cinta persahabatan. Hamba ingin mengemukakan pendapat Ayahanda Prabu. Katakan apa pendapatmu itu, Ardaraja. Hamba ingin kembali ke soal isi surat yang ditulis langsung oleh Kaisar Kublai Khan. Menurut pendapat hamba, isi surat itu mendua arti. Di satu sisi, dia mengatakan cinta damai dan persahabatan. Tapi di sisi lain, dia berkata sebaliknya. Coba Ayahanda Prabu perhatikan kalimat terakhir isi surat itu. Coba kau bacakan kalimat itu, Sanggrama Wijaya. Baik, Ayahanda Prabu. Tulislah selembar surat yang isinya menyatakan bahwa Tuan Raja bersedia tetap menjalin persahabatan dengan bangsa kami. Nah, bukankah nada kalimat itu memaksa? Ayahanda Prabu adalah seorang raja. Bahkan dengan tunduknya Swarna Bumi, kerajaan bangsa Melayu itu membuktikan bahwa Ayahanda Prabu adalah raja besar yang pantas disegani oleh raja-raja yang lain. Seharusnya bunyi kalimat itu tidak boleh begitu, Ayahanda Prabu. Jadi bagaimana pendapatmu, Ardaraja? Ya, menurut pendapat hamba, Ayahanda Prabu tidak perlu menggubris surat itu. Apalagi menulis surat balasan yang isinya setuju. Sebab dengan begitu, Ayahanda berarti tunduk pada Kaisar Mongolia. Maaf, Gusti. Hamba ingin mengemukakan pendapat sehubungan dengan pendapat Angger Ardaraja. Silahkan, Paman Lembusora. Paman Nambi, Ranggalawe, Kebu Anabrang, semuanya saja yang ingin mengemukakan pendapatnya, silahkan bicara secara belak-belakan. Gusti, apa yang baru saja dikemukakan Angger Ardaraja tidak seluruhnya dapat hamba setujui. Memang benar, kalimat itu bisa ditafsirkan sebagai paksaan tunduk pada kekuasaan Kubilai Khan. Tetapi tafsiran seperti itu belum tentu benar, Gusti. Kan bunyinya sudah cukup jelas, Paman Lembusora. Kita bisa mendengar nada paksaan di dalam kalimat terakhir itu. Tapi, Ngger, membaca surat tidak bisa hanya memperhatikan sebagian kecil kalimat saja. Kita harus memperhatikan dan menghargai apa yang ditulis Kubilai Khan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Tidak bisa, Paman. Kalimat-kalimat sebelumnya itu ditulis hanya untuk mengaburkan tujuan Kubilai Khan yang sesungguhnya. Menurut pendapat saya, justru kalimat terakhir itulah yang perlu kita garis bawahi. Kalimat itu merupakan inti permasalahan yang ingin disampaikan pada kita. Tanpa bala tentara, tanpa perang yang banyak menyita waktu dan kekayaan negara, Kubilai Khan secara licik
ingin menundukkan Singasari. Cukup. Cukup, Arda Raja. Kita tidak perlu bertengkar soal ini. Maaf, Ayahanda Prabu. Hamba ingin mengemukakan pendapat kalau sekiranya masih diberi kesempatan. Katakan pendapatmu itu, Sanggrama Wijaya. Menurut pendapat hamba, bagaimanapun juga surat itu perlu dijawab. Sebab menjawab surat dengan baik merupakan adat kesopanan bangsa dan leluhur kita. Maksudmu, apakah aku harus menyetujui permintaan Kublai Khan itu? Soal itu sepenuhnya di bawah wewenang Ayahanda Prabu. Ayahanda bisa menulis surat yang senada dengan surat Kublai Khan itu. Maksud hamba, Ayahanda bisa menulis dengan halus, tapi isinya memerlukan penafsiran lebih jauh. Bisa ditafsirkan menyetujui, bisa pula tidak. Apakah itu nantinya tidak merendahkan martabat kita? Benar, Ayahanda Prabu. Jelas jawaban seperti itu akan menunjukkan kelemahan kita. Bukan jawaban dari seorang raja besar. Hamba kira tidak, Ayahanda Prabu. Sebab menurut pendapat hamba, untuk saat sekarang ini kita janganlah membuat perkara yang baru, yang bisa menyeret Singasari ke dalam peperangan besar-besaran. Apalagi untuk berurusan dengan negara Mongolia itu. Ya, benar Gusti Prabu. Kita jangan terpancing oleh bunyi kalimat surat itu, yang nantinya akan membuat Singasari menderita kerugian besar. Ayahanda Prabu, lebih baik sekarang ini kita memusatkan perhatian kita pada pemerintahan dalam negeri sendiri. Iya, Gusti. Kerusuhan-kerusuhan yang timbul di mana-mana, yang didalangi oleh gelang-gelang itulah yang sesungguhnya perlu mendapat perhatian secara khusus. Apa maksudmu, Paman Embusora? Kita sedang membicarakan isi surat. Mengapa kau mengungkit lagi masalah kerajaan gelang-gelang? Bukan mengungkit, Angger Arda Raja. Persoalan ini memang perlu diselesaikan secara tuntas. Kita tidak mempunyai persoalan dengan gelang-gelang. Persoalan kita adalah isi surat. Surat tantangan dari bangsa asing, bangsa Mongol. Sudahlah, cukup. Paman Embusora ini mengada-ada saja. Saya tahu Paman hanya mau memojokkan orang tua saya, yang sekarang menjadi raja gelang-gelang. Dan saya tidak terima. Saya tidak terima Paman menuduh Hayana Jaya Ketwang mendalangi kerusuhan-kerusuhan di Singasari. Arda Raja, kalau kau tidak bisa membungkam mulutmu sendiri, kau boleh pergi meninggalkan Paseban Agung ini. Maaf Ayahanda Prabu. Maafkan hamba Ayahanda. Nah, aku sudah menampung semua pendapat yang kalian lontarkan dalam pertemuan ini tadi. Soal jawaban itu, akulah yang menentukan. Pertemuan ini, aku tutup hingga di sini. Selamat ya Sri Kertanegara. Selamat ya Sang Siwa Buddha. Pertemuan penting itu pun selesai. Balai Paseban Agung Istana Singasari menjadi sepi kembali. Nampak Arda Raja Putra Jaya Katwang yang juga menantu Sang Prabu Kertanegara bersungut-sungut. Kurang ajar Paman Embusora. Mengapa selalu mengutik-utik masalah gelang-gelang? Juga Kakang Sanggrama Wijaya nampaknya sependapat dengan orang-orang itu. Mereka berkomplot untuk menyingkap tabir di balik kerusuhan Singasari selama ini. Nah, aku mempunyai rencana yang jitu. Aku harus dapat memancing kemarahan Ayahanda Prabu Kertanegara pada 3 orang utusan Kublai Khan itu. Binar-binar, Arda Raja segera beranjak meninggalkan pelataran Balai Paseban Agung. Tubuhnya segera lenyap di balik dinding gapura yang menuju wisma pangeran-pangeran Singasari. Arda Raja terus melangkah
dan tubuhnya segera lenyap di balik dinding yang membatasi Paseban Agung dan wisma pangeran-pangeran Singasari. Entah apa yang direncanakan menantu Kertanegara itu, tak seorang pun tahu. Sementara itu, di tempat lain nampak Prana Raja mengantarkan Mengci dan teman-temannya menuju rumah penginapan. Bagaimana kesan tuan-tuan tentang negeri kami? Oh, negeri yang bagus. Saya lihat tanah-tanah di negeri tuan subuh-subuh. Tanamannya tumbuh dengan baik sekali. Ya. Rakyat di negeri tuan tentu hidup makmur. Rakyat Singasari memang tidak pernah kekurangan bahan makanan. Ya. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di desa-desa? Apakah juga hidup dengan senang dan bahagia? Tentu saja mereka hidup dengan senang dan bahagia. Ya, mereka itu orang-orang sederhana. Orang-orang seperti itu mudah puas dan tidak terlalu muluk-muluk yang diinginkannya. Oh ya, apakah tuan-tuan menyukai kesenian? Oh, apakah di sini ada banyak macam kesenian? Barangkali Tuan bermaksud mengajak kami menikmati kesenian negeri Singasari. Negeri kami kaya juga akan kesenian. Negeri yang kaya kesenian menunjukkan bahwa rakyatnya cerdas. Boleh juga kami melihat kalau memang disediakan. Di istana ada beberapa kelompok kesenian yang bisa diandalkan. Kalau tuan-tuan berminat, kami bisa menyuruh mereka bermain di hadapan tuan-tuan. Boleh. Kami ingin menonton kesenian dari negeri tuan. Iya. Kalau begitu nanti malam, tuan bertiga akan kami jemput. Tuan-tuan bisa menikmati tari-tarian ataupun nyanyian-nyanyian dari para seniman dan seniwati Istana Singasari. Kalau begitu kalian harus sabar menunggu. Utusan kerajaan Mongolia itu nampaknya girang sekali melihat kesenian kita, Gusti. Iya, benar Gusti ada raja. Bahkan ada salah seorang di antaranya minum tuak sampai mabok. Itu lebih bagus. Di mana-mana orang mabuk selalu menjadi biang keributan. Apakah kami boleh melukai mereka, Gusti? Tidak boleh. Kau tidak kuizinkan melukai mereka. Kalau sampai hal itu terjadi, nyawa kalian tidak akan selamat. Oh, iya Gusti. Kalian hanya kusuruh menyerang mereka. Kalian bisa melakukannya pada saat mereka keluar dari pintu gerbang istana. Iya. Dan ingat, kalian tidak boleh sampai tertangkap. Begitu terjadi pertarungan sengit, kalian harus segera kabur dan menghilangkan jejak. Cukup jelas? Jelas, Gusti. Nah, kalian berangkat sekarang. Awas, jangan sekali-kali kalian menyebut-nyebut namaku kalau sampai tertangkap. Iya, Gusti. Baik. Malam telah agak larut ketika Mengci dan kawan-kawannya meninggalkan ruang kesenian Istana Singasari. Dua orang prajurit ditugaskan mengawal mereka sampai ke rumah penginapan. Indahnya negeri ini, nyanyian yang merdu, talian yang memikat hati. Alangkah sedapnya bau arak Singasari. Sedap sekali. Santi, kita harus segera sampai di rumah penginapan itu. Halumnya bawa aku. Sehalum mulut
Gadis-gadis dari lembah Butong Payas. Ayo jalan, Di mana-mana orang mabok selalu membuat susah teman-temannya. Aduh, tadi sudah kuperingatkan jangan terlalu banyak minum. Kau masih nekat juga. Capek sekali. Jangan harap kau akan kami gendong sampai rumah penginapan itu. Ayo jalan. Aduh, ini sudah larut malam. Hei, awas! Kalian prajurit Singasari? Mengapa kalian menyerang kami? Mengki dan dua orang temannya terkejut melihat serangan dua orang prajurit Singasari yang tiba-tiba muncul dari sudut pintu gerbang yang gelap. Sementara dua prajurit lainnya yang ditugaskan mengawal utusan kerajaan Mongolia itu ragu-ragu untuk bertindak. Suasana malam menjadi gaduh. Beberapa orang prajurit jaga segera datang ke tempat kejadian. Kami atas nama pemerintah Singasari sangat menyesalkan kejadian ini. Tapi sebenarnya bagaimana peristiwanya, Tuan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kami bertiga sedang berjalan. Setelah selesai melihat pertunjukan kesenian, salah seorang di antara kami ada yang mabuk. Waktu kami sudah melewati pintu gerbang, mendadak ada dua orang prajurit Singasari menyerang kami. Kami terpaksa membalas serangan mereka sambil melindungi salah seorang teman kami yang sedang mabuk. Kami tidak mengerti mengapa hal itu sampai terjadi. Tuan harus mengerti. Bukankah Tuan yang harus bertanggung jawab atas keamanan daerah sekitar istana? Iya. Kenapa Tuan sendiri yang mengatakan begitu? Iya. Kami mengaku bersalah. Kami telah teledor menjaga tuan-tuan. Ya, mestinya hal ini tidak boleh terjadi. Saya berjanji akan terus mengusut peristiwa ini. Kalau sampai di antara kami ada yang luka atau cedera, buntutnya bisa panjang. Iya, Kaisar kami tentu tidak akan terima begitu saja. Baiklah. 2 kali kami telah berlaku teledor. Dan kali ini pun kami minta maaf atas kelalaian itu. Sudahlah. Kami tak ingin bicara lagi soal ini. Hanya kami sangat menyayangkan bahwa di negeri yang indah ini kami terpaksa merasa kurang aman. Atau barangkali kehadiran kami tidak disukai. Tuan jangan berkata begitu. Tapi saya terpaksa berkata begitu. Ada apa semua ini? Mengapa kami sampai dibokong 2 kali? Iya. Bagaimana Paman Musora? Gusti, hamba yakin ada yang berdiri di belakang peristiwa ini. Ya, apakah Paman mencurigai seseorang? Maaf Gusti, hamba tidak berani mengatakannya. Ya, bagaimana dengan Adi Ardaraja Paman? Sekali lagi maaf Gusti, hamba tidak berani mengutarakannya. Peristiwa ini pasti akan digunakan untuk memancing kemarahan Ayahanda Prabu, Paman. Iya, agaknya memang begitu Gusti. Karena itu kita harus dapat mengendalikan Sang Prabu, agar jangan sampai terburu nafsu. Ya, keadaan akan semakin bertambah sulit kalau sampai Ayahanda Prabu tidak bisa mengendalikan diri, Paman. Dan itulah yang diharapkan orang-orang yang berdiri di belakang layar peristiwa ini. Hamba kira kalau sampai terjadi perang antara Singasari dan kerajaan Mongolia, tentulah ada pihak yang merasa untung, Gusti. Jelas.
kerajaan gelang-gelang yang akan memanfaatkan keuntungan itu, Paman. Sekarang, mereka mempunyai bala tentara yang jumlahnya di luar ketentuan sebagai negara bawahan, Paman. Iya. Kalau sampai gelang-gelang memberontak pada saat Singasari sudah menjadi lemah, tentulah usaha mereka akan berhasil, Paman. Dan hal itu sangat tergantung dari sikap Sang Prabu besok. Pada saat harus menjawab surat Kaisar Mongolia itu, Gusti. Baiklah, Paman. Kita tunggu saja besok. Mudah-mudahan kita bisa mempengaruhi Ayahanda Prabu agar tetap bijaksana dalam menilai persoalan ini, Paman. Mana Gusti Ardaraja? Kok tidak ada di sini? Apa sebenarnya maksud Gusti Ardaraja menyuruh kami menyerang utusan Mongolia itu? Untung saja mereka cukup tangguh. Permainan pedang mereka cukup hebat. Barangkali setingkat dengan permainan pedang Tuan Jarawaha atau Ganggadara. Pasti mereka pun prajurit pilihan di negerinya sendiri. Aku mendengar kuda. Mungkin itulah Gusti Ardaraja. Oh, Gusti Ardaraja. Bagaimana tugasmu? Sudah kulaksanakan dengan baik? Sudah, Gusti. Bagus. Sekarang ikutlah aku. Kemana, Gusti? Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Kau harus melaporkannya secara lengkap. Dan setelah itu, kau boleh menerima hadiahnya. Terima kasih, Gusti. Ayo ikut aku. Baik, Gusti. Nah, rasanya tempat ini cukup aman. Sekarang kau boleh mulai dengan laporanmu, prajurit. Jangan kurangi atau ditambah-tambah. Laporkan apa adanya saja. Sepertinya kita sudah berada di pinggiran kota Singasari, Gusti. Mengapa? Kau takut? Cepat laporkan tugas yang sudah kau kerjakan itu. Baik, Gusti. Tapi sebelumnya hamba mohon ampun, Gusti. Mengapa harus minta ampun? Apa kau melakukan kesalahan? Ya. Hamba terpaksa membunuh teman hamba, Gusti. Ketika sedang terjadi pertarungan sengit dengan 3 orang asing itu, Gusti. Mengapa harus membunuh temanmu sendiri? Soalnya dia tertangkap, Gusti. Dia tidak sempat melarikan diri. Hamba takut peristiwanya ini bocor, Gusti. Maka hamba terpaksa menusuknya dengan pedang sebelum dia kabur meninggalkan alun-alun Singasari. Coba kau ceritakan peristiwanya dari awalnya. Baik, Gusti. Waktu itu kami menunggu di sudut pintu gerbang yang gelap. Seperti apa yang Gusti Ardaraja perintahkan pada kami. Lalu kami mendengar 3 orang utusan itu berjalan dengan dikawal 2 orang prajurit. Salah seorang di antara mereka berjalan sempoyongan karena mabok, Gusti. Kemudian setelah kurang lebih 10 langkah dari pintu gerbang, kami segera menyergap mereka. Bagaimana dengan 2 prajurit yang mengawal mereka? Mereka kelihatan bingung, Gusti. Mereka tidak berbuat apa-apa. Hanya melihat saja pertarungan sengit di antara kami. Tapi karena keributan itu, maka muncullah para penjaga regol dan para prajurit peronda yang kebetulan bertugas keliling pada berdatangan, Gusti. Lalu segera kabur kau, iya? Iya. Semula hamba masih berusaha menarik tangan teman hamba agar segera kabur, Gusti. Tapi nampaknya dia terluka di bagian kakinya. Melihat teman hamba tak mungkin diajak kabur,
Maka hamba mengambil keputusan untuk membunuhnya. Ampun Gusti, ampun. Hamba benar-benar terpaksa membunuh teman sendiri. Sudahlah, kau tidak bersalah. Karena itu tidak perlu minta ampun. Temanmu itu memang sudah seharusnya mati. Sebab kalau kau biarkan hidup, bisa membuat rencanaku berantakan. Oh Gusti, ada orang-orang berkuda menuju kemari Gusti. Kenapa? Kau takut? Seorang prajurit tidak boleh gentar menghadapi bahaya apapun juga. Tapi Gusti, siapa tahu mereka itu para perusuh. Siapa tahu mereka itu orang-orang jahat yang sering mengacau Singasari akhir-akhir ini Gusti. Mereka sudah dekat. Kita lihat saja siapa mereka itu. Gusti, mereka berpakaian prajurit. Mereka memang prajurit. Apa kau tidak bisa mengenali pakaian seragam mereka? Oh, sepertinya prajurit dari kerajaan Gelang-Gelang. Iya, mereka memang prajurit dari kerajaan Gelang-Gelang. Karena itu, kita tidak usah takut. Bukankah aku putra Sang Prabu Jayakatwang, raja dari Gelang-Gelang? Tapi, mengapa Gusti Ardaraja membawa hamba ke tempat ini? Turunlah dari kudamu, prajurit. Aku akan memberimu hadiah atas jasa-jasamu membantuku. Prajurit, tidakkah kau punya kesopanan sedikit pun? Aku adalah Ardaraja, putra mantu Sang Prabu Kertanegara. Kau berani masih duduk di punggung kudamu sementara aku sudah berada di bawah. Cepat turun. Baik Gusti, hamba akan turun. Kemari, mendekatlah padaku. Baik Gusti. Dengar, kau adalah seorang prajurit yang cerdik. Kau telah mengambil keputusan yang tepat dengan membunuh temanmu sendiri. Soalnya hamba takut rahasia peristiwa ini akan bocor, Gusti. Memang kau benar. Rahasia peristiwa itu tidak boleh bocor. Tapi dengan terbunuhnya prajurit temanmu itu, belum bisa menjamin rencanaku ini akan bocor. Apa maksud Gusti Ardaraja? Kau tahu mengapa aku masih belum yakin bahwa rencanaku itu tidak akan bocor? Jawabnya adalah karena kau masih hidup. Oh Gusti, jadi. Iya, malam ini juga kau harus menyusul temanmu itu. Kuburkan orang ini baik-baik. Kuburkan di tempat yang tersembunyi, supaya tidak ada orang yang bisa mencium bau mayatnya. Peristiwa pembunuhan prajurit Singasari yang sebelumnya didahului dengan peristiwa pembokongan terhadap 3 orang utusan dari kerajaan Mongolia itu segera tersebar ke seluruh kota. Orang-orang ramai membicarakannya. Sang Prabu Kertanegara sendiri nampak gusar begitu mendapat laporan dari Prana Raja. Selamat ya Sri Kertanegara. Selamat ya Sang Siwa Buddha. Terimalah sembah kami. Terimalah rasa hormat kami. Aku sangat menyesalkan mengapa hal ini bisa terjadi. Kami pun sangat menyesalkannya, Tuan. Tutup mulutmu. Aku yang akan bicara, bukan kau. Bukan siapa-siapa. Akulah yang akan memutuskan perkara ini. Tapi kami juga punya hak untuk bicara. Aku raja di... Wajah Sang Kertanegara, bibirnya bergetar waktu bicara. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi hening. Nah,
para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Raja Singasari itu terhadap 3 orang utusan dari Mongolia? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.